kami akan memberikan tips dan trik bagaimana cara berpidato dengan baik dan benar. Nah, sebelum itu, yuk kenalan dulu sama kelompokku. Dimulai dari aku ya. Namaku Rani Sari Nurdianti dengan NIM 005. Aku Siti Aisyah Nur Wahyuni NIM 002. Aku Hurul Esti Abdatina NIM 007. Aku Cindy Rosi Ardila NIM 033. Aku Senaudi Salsabila Bianti NIM 014. Aku Fatona NIM 030. Aku Sifaur Rahmah NIM 012. Jadi kali ini saya akan membahas pengaturan suara atau olah vokal dalam berpidato. Olah vokal adalah pengaturan suara agar suara yang dihasilkan dapat terdengar jelas dan indah dengan pernafasan yang benar, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Berikut adalah tips pengaturan suara dalam berpidato. Yang pertama yaitu jangan gugup. Jika kita gugup, suara yang dihasilkan tidak tegas dan powerful. Yang kedua, dengan menggunakan suara diafragma. Dengan menggunakan suara diafragma, suara yang dihasilkan lebih jelas dan bertenaga. Yang ketiga, dengan menghilangkan medok. Hal itu diwajibkan karena untuk memaksimalkan kita dalam menampilkan di depan publik. Saya akan memberikan tips dan trik pengaturan raut muka dan gerak tubuh dalam berpidato. Yang pertama, gerakan tangan untuk menekankan poin-poin penting. Yang kedua, postur tubuh tegap untuk menunjukkan wibawa dan kesiapan. Yang ketiga, berjalan perlahan agar menjangkau audiens tapi jangan berlebihan. Yang keempat, hindari gerakan yang berlebih seperti mondar-mandir tanpa arah, memegang kepala, dan menghilangkan tangan terlalu lama. Itu tadi merupakan tips dan trik pengaturan gerak tubuh dan raut wajah. Saya akan memberikan tips tentang teknik penghafalan isi pidato. Yang pertama, memahami isi pidato. Isi pidato jangan sekedar menghafalkan kata demi kata. Pahami makna di setiap bagian sehingga mudah diingat dan disampaikan dengan lancar. Yang kedua, gunakan kerangka pidato. Buatlah garis besar dari struktur pidato dengan pembukaan, isi, dan penutup. Yang ketiga, gunakan metode visual atau mind mapping. Buatlah mind mapping atau gambaran skematik untuk membantu otak mengaitkan ide secara visual. Selanjutnya yaitu karakteristik pemilihan gaya bahasa dalam berpidato. Yang pertama yaitu komunikatif dan mudah dipahami. Jadi, gaya bahasa yang digunakan harus mudah dipahami oleh audiens atau pendengar. Yang kedua yaitu persuasif. Karena pidato bersifat mengajak pendengar, jadi gaya bahasa yang digunakan yaitu harus memberi motivasi dan membujuk pendengar. Yang ketiga yaitu figuratif atau menggunakan majas. Supaya pidato lebih menarik,
pembicara dapat menggunakan majas seperti majas hiperbola, personifikasi, dan sebagainya. Jadi, teman-teman, pidato yang efektif memerlukan struktur yang jelas agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, berikut ini adalah kerangka isi teks pidato. Yang pertama, yaitu pesan pembuka. Nah, pada bagian ini bertujuan untuk menarik perhatian audiens dan juga membuka pidato dengan kesan yang baik. Nah, pada bagian ini terdapat 3 elemen. Yang pertama yaitu sapaan. Contohnya, yang terhormat Bapak dan Ibu guru, yang saya sayangi teman-temanku. Nah, yang kedua yaitu ucapan rasa syukur. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Nah, yang terakhir yaitu kalimat pembuka yang menarik. Nah, yang kedua yaitu penyampaian ilustrasi atau fenomena faktual. Nah, pada bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata terkait topik yang sedang dibahas. Nah, pada bagian ini juga ada 3 teks. Yang pertama yaitu data statistik, yang kedua cerita atau analogi, dan yang ketiga yaitu fenomena aktual. Yang ketiga yaitu pernyataan umum. Nah, pada bagian ini berisi gagasan utama atau tujuan pidato secara jelas. Nah, pada bagian ini ciri-cirinya bersifat generalisasi, menggambarkan pandangan umum atau mengarah ke pembahasan yang lebih luas. Yang terakhir yaitu argumentasi. Nah, pada argumentasi ini berisi mengenai alasan logis, bukti, atau pendapat yang mendukung pernyataan umum. Nah, strukturnya bisa saja sebab akibat, kemudian solusi, kemudian ajakan. Baik teman-teman, saya lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu karakteristik pembangunan citra diri dalam berpidato. Nah, teman-teman tahu tidak, citra diri itu sangat penting kalau kita sedang berpidato. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips yang positif untuk membangun citra diri. Tips yang pertama yaitu percaya diri. Kita harus percaya diri ketika kita menyampaikan argumen atau materi yang kita sampaikan pada audiens. Nah, dengan kita percaya diri, audiens akan menilai kita tergantung dari apa yang kita bicarakan. Jadi mereka gampang memahami materi pidato yang kita sampaikan. Dan yang kedua yaitu kredibel dan meyakinkan. Nah teman-teman, pada saat kita berpidato kita harus benar-benar memahami dan meyakini dan benar-benar memahami dan mengerti tentang isi pidato yang kita sampaikan. Jangan sampai kita menggunakan metode hafal namun kita tidak memahami isi materi. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa. Nah, pada saat kita berpidato, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak bertele-tele. Pendengar akan menilai kita berdasarkan bahasa yang kita gunakan. Dalam konteks komunikasi dan berpidato, meningkatkan emosional dari audiens sangatlah penting. Nah, berikut ini merupakan strategi-strategi yang dapat digunakan oleh pemateri untuk meningkatkan emosional dari audiens. Strategi yang pertama yaitu pemateri memberikan materi yang jelas dan relevan, sehingga audiens dapat memahami dan juga mengerti isi dari materi yang disampaikan. Strategi yang kedua yaitu pemateri menggunakan bahasa yang jelas dan juga tepat. Kenapa? Supaya audiens dapat mengerti dan
Pemateri juga harus memberikan bahasa persuasif untuk membangkitkan rasa emosional pada audiens. Strategi yang ketiga yaitu pemateri memberikan pengalaman nyata kepada audiens supaya terdapat keterlibatan antara audiens dan juga pemateri. Jadi, teman-teman, kesimpulannya adalah yang pertama, persiapan yang matang. Nah, pastikan kalian ini memahami topik dan materi yang akan disampaikan. Kemudian, yang kedua yaitu struktur yang jelas. Nah, buatlah struktur pidato yang logis dan mudah diikuti. Kemudian, yang ketiga yaitu bahasa yang efektif. Nah, gunakan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Kemudian, yang keempat yaitu kontak mata. Nah, kontak mata ini dengan audiens itu tujuannya untuk membangun sebuah kepercayaan. Kemudian, yang kelima yaitu suara yang jelas. Nah, pastikan suara kalian jelas dan dapat didengar oleh audiens. Kemudian, yang keenam yaitu gestur yang tepat. Gunakan gestur yang tepat untuk menekankan poin-poin penting. Kemudian, yang ketujuh yaitu latihan. Berlatihlah sebelum berpidato untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, dengan menerapkan tips dan trik tersebut, kalian dapat meningkatkan kemampuan berpidato dan menyampaikan pesan dengan efektif. Selanjutnya, saya akan mengajak kalian untuk menyaksikan pembacaan pidato berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh hadirin sekalian yang ada di tempat ini. Pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita harapkan untuk dapat berkontribusi dalam membangun karakter atau moral dari generasi muda. Seperti yang kita ketahui dari banyak cerita, sering sekali terjadi tawuran antar pelajar, kasus pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Sebagai generasi masa kini, Anda juga dapat turut berkontribusi dalam mengurangi angka kriminalitas ini. Caranya adalah dengan memperkuat dan mengajarkan pelajaran moral kepada anak bangsa saat ini. Mengubah generasi yang sudah terlanjur tua akan lebih susah dibandingkan dengan mengubah generasi yang lebih muda. Jadi, bagi Bapak Ibu sekalian, kini saatnya untuk lebih memberikan pendidikan moral sejak dini. Anak-anak Anda akan menjadi harapan di masa depan. Yang jelas, pendidikan moral ini merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Cara paling mudah untuk menanamkan moral adalah dengan menceritakan berbagai macam cerita yang berisikan nilai-nilai moral. Salah satu cerita yang berisi nilai moral adalah cerita rakyat Malin Kundang. Di dalam kisah Malin Kundang, anak akan memahami bahwa hormat pada orang tua adalah hal yang sangat penting. Selain itu, Anda yang sangat menyukai berbagai dongeng dari luar negeri juga dapat menceritakan tentang kisah tikus dan burung hantu dari cerita rakyat Jepang. Cerita tersebut memiliki pendidikan moral berupa jangan pernah mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Walaupun tujuannya hanya meminjam, perlu terlebih dahulu meminta izin. Cerita itu juga mengajarkan moral pada anak-anak akan pentingnya untuk menepati janji.
dengan menceritakan berbagai macam dongeng setiap harinya, maka akan banyak sekali pendidikan moral yang dicerna oleh anak-anak. Sekian pidato dari saya mengenai pentingnya pendidikan moral. Jika terdapat kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu adalah tips dan triknya. Semoga bermanfaat dan bisa langsung kalian coba ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, kalau kalian punya trik versi kalian, jangan lupa juga di-share di kolom komentar ya. Sampai jumpa.